Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau bahas FRP3K Perawat 2023 buat teman-teman dari JF Perawat Terampil maupun ahli pertama. Silakan teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri mana-mana yang masuk dalam jafung teman-teman berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke, langsung saja soal pertama. Terjadi kasus skabies di sebuah desa sebanyak 76%. Masyarakat menganggap penyakit ini adalah hal lumrah. Apa tindakan keperawatan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah pendidikan kesehatan? Apakah biarkan bila masalah tidak dirasakan oleh masyarakat? Apakah lakukan pembersihan lingkungan? Apakah berikan gizi tambahan pada masyarakat berisiko, ataukah minum air yang cukup? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah pendidikan kesehatan. Nah, sebelum kita jawab, kita identifikasi dulu. Ini yang ditanya adalah seputar tindakan keperawatan. Kalau yang ditanya seputar tindakan keperawatan, berarti kita sudah bisa menentukan diagnosa keperawatannya terlebih dahulu. Kita coba baca dari sini. Terjadi kasus skabies di sebuah desa sebanyak 76%, artinya misalkan di desa tersebut jumlah penduduknya ada 100 orang, maka 76 orang itu mengalami skabies. Ya, banyak sekali. Kemudian masyarakatnya menganggap penyakit ini adalah hal lumrah. Nah, hal lumrah atau hal biasa saja. Jadi masyarakatnya itu berpersepsi atau berpandangan bahwa skabies ini adalah hal lumrah. Coba kita lihat di sini. Nah, apakah memang lumrah atau enggak? Ya, kita kenalan dulu sama skabies. Apa sih skabies itu? Skabies ini adalah penyakit kulit yang ditandai dengan gatal intens yang disebabkan oleh kutu kecil bernama Sarcoptes scabiei yang tidak bisa terlihat dengan mata telanjang. Penyakit gatal ini bereaksi kuat saat di malam hari. Tanda gatalnya dengan muncul pelinting-pelinting kecil atau seperti bentolan digigit nyamuk, namun pada skabies ini bentolnya sangat banyak dan berada di kulit-kulit tipis seperti sela-sela jari, pergelangan tangan, ketiak, dan untuk laki-laki gatalnya di daerah kelamin. Pada orang dewasa, gejala skabies ini lebih sedikit ringan. Sedangkan pada anak-anak gejalanya bisa sangat gatal, tidur tidak nyenyak, dan kualitas hidup menjadi terganggu. Nah, kita garis bawah ini teman-teman. Ketika seseorang mengalami skabies itu dia bisa merasakan sangat gatal sekali, tidurnya sangat tidak nyenyak ya. Kemudian kualitas hidupnya juga terganggu. Maka kalau misalkan kita menganggap lumrah, maka hal tersebut adalah hal yang salah. Maka kalau kita simpulkan bahwa masyarakat menganggap bahwa penyakit skabies itu hal lumrah, itu adalah persepsinya yang salah. Maka hal tersebut menjadi tanda gejala. Mayornya kita bisa tentukan bahwa masyarakat tersebut mengalami defisit pengetahuan. Itu diagnosa yang bisa kita simpulkan di kasus ini ya. Kalau misalkan diagnosanya udah kita tentukan nih, defisit pengetahuan, kemudian tindakan keperawatannya apa? Tindakan keperawatannya yang tepat adalah melakukan pendidikan kesehatan ya. Mungkin saja seperti terkait dengan PHBS-nya, terkait dengan penyakit skabiesnya itu. Mungkin masyarakat belum tahu. Maka kita harus kasih tahu ya, pendidikan kesehatan itu seperti promosi kesehatan. Tujuannya agar masyarakat itu yang nggak tahu menjadi tahu, yang nggak mau menjadi mau, dan nggak mampu menjadi mampu ya, seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah kita memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Oke, soal kedua. Seorang perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah pada seorang pasien pasca stroke untuk melatih ROM setelah pasien dirawat di rumah sakit. Apakah upaya yang dilakukan perawat tersebut? Apakah preventif? Apakah kuratif? Apakah promotif? Apakah rehabilitatif? Apakah repromotif? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah rehabilitatif. Oke, ini terkait dengan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien post-stroke pasca dirawat di rumah sakit. Nah, kita lihat di sini. Kalau teman-teman buka Undang-Undang Kesehatan, itu ada
poin terkait dengan upaya kesehatan dan juga jenisnya ya. Upaya kesehatan ini adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Intinya bahwa upaya kesehatan ini terkait dengan bagaimana kita melakukan pelayanan kesehatan. Kalau promotif ini adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Kalau promotif berarti lebih sifatnya promosi kesehatan. Kemudian ada pelayanan kesehatan preventif, yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan ataupun penyakit. Kemudian pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Kemudian yang terakhir itu ada pelayanan kesehatan rehabilitatif, yaitu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Nah, hal tersebut itu sama seperti di soal. Soal ini itu mengarahkan kita untuk memilih upaya yang kita lakukan adalah upaya rehabilitatif agar pasien itu ketika dia telah menjalani perawatan di rumah sakit, kemudian dia akan dikembalikan ke masyarakat, maka kita melatih ROM itu agar mereka bisa memaksimalkan kemampuan mereka, yang mana nanti kemampuannya ini juga bisa dioptimalkan di masyarakat kembali. Oke, soal selanjutnya. Berikut ini merupakan faktor risiko jatuh pada pasien kecuali apakah gangguan penglihatan, apakah gangguan pendengaran, apakah gangguan ekstremitas atas, apakah gangguan keseimbangan, ataukah gangguan kesadaran. Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah gangguan ekstremitas atas. Ya. Beberapa faktor risiko jatuh. Ini teman-teman silakan bisa lihat di buku SDKI. Ya, itu ada berbagai macam faktor risiko yang dapat membuat pasien jatuh, mulai dari yang pertama ini adalah usianya, usia lebih dari 65 tahun pada orang dewasa atau kurang dari 2 tahun pada anak-anak, ini juga bisa berisiko jatuh. Kemudian ada riwayat jatuh, ya apalagi pasien yang telah mengalami riwayat jatuh maka dia juga berisiko besar untuk mengalami jatuh kembali. Kemudian ada anggota gerak bawah prostesis atau buatan. Nah, kalau misalkan dia menggunakan kaki buatan, nah itu juga termasuk faktor risiko jatuh. Kemudian penggunaan alat bantu jalan juga termasuk. Penurunan tingkat kesadaran, apalagi ini ya, perubahan fungsi kognitif, lingkungan tidak aman, misalkan licin, gelap, lingkungan asing, itu juga akan berisiko pasien mengalami jatuh. Kemudian kondisi pasca operasi, hipotensi ortostatik, perubahan kadar glukosa darah, kemudian anemia, ada kekuatan ototnya menurun, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, misalkan glaukoma, katarak, ablasio retina, neurotis optikus, ini juga termasuk gangguan-gangguan yang dapat meningkatkan faktor risiko jatuh. Kemudian ada neuropati, juga ada efek agen farmakologis, misalkan sedasi, alkohol, dan juga anestesi. Ya, ini beberapa hal yang dapat menyebabkan atau menjadikan faktor risiko pasien mengalami jatuh. Oke teman-teman, tetap semangat, nantikan episode berikutnya.